Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Ada pertanyaan menarik dari salah satu netizen ataupun komentar dari YouTube channel Ilmu Official, bahwa bagaimana dengan kami yang terjebak dengan pinjaman online dan ilegal, yang kemudian sudah kami hapus nomor HP-nya, sudah kami blokir, tapi mereka kok masih bisa mengakses nomor-nomor kondar, nomor-nomor tetangga, nomor-nomor rekan-rekan yang saya kenal. Baik, ini adalah pertanyaan yang menarik dan saya akan membahas secara rinci, dan nanti tolong dicatat karena ini bagian dari proses untuk bisa keluar dari zona intimidasi maupun istilahnya proses tracing dari debt collector ya. Pertama, sebelum dilanjutkan, jika video ini bermanfaat, mohon dibantu untuk subscribe dan disebarkan kepada teman-teman Anda yang mungkin hari ini lagi terjebak dengan pinjaman online dan lagi stres dan tidak tahu bagaimana solusi keluar dari tekanan dari debt collector. Baik, kembali ke pertanyaan tadi, bahwa bagaimana kok bisa seorang debt collector itu menemukan data diri kita. Nah, untuk konteks pinjol ilegal, memang saat kalian itu mendaftar ataupun lagi melakukan proses pengajuan, mereka sudah menyimpan akses kontak, storage, bahkan aktivitas panggilan keluar masuk Anda, nomor siapa yang sering dihubungi, dan tentu juga alamat di KTP. Setelah itu mereka akan men-tracking nama Anda ke Google. Nah, saat men-tracking ke Google akan muncul siapa sosok Anda itu sendiri. Nah, saat itulah mereka akan melakukan proses penyimpanan data dengan upaya mitigatif, di mana nanti setelah kalian tidak bisa bayar, mereka akan melakukan penyalahgunaan itu. Nah, karena itu jika Anda terjebak ataupun sudah terlanjur masuk di lingkaran sistem pinjol ini, maka saran saya yang pertama adalah tetap Anda aktifkan Truecaller ataupun aplikasi yang bisa mendeteksi nama penelpon. Nah, biasanya pinjol itu dikasih nama binatang ya, macam-macam, namanya jelek pasti seperti itu. Jadi tidak perlu diangkat kalau tidak mau diblokir nomor Anda itu sendiri, atau tidak mau terganggu. Jadi Anda segera ganti nomor, tapi nomor yang pertama kalau bisa jangan diblokir, tetap aja disimpan, nggak usah dibuang, tapi diaktifkanlah aplikasi Truecaller itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada aplikasi, saya ambil contoh misalnya aplikasi Meja Tunai misalnya ya kan, itu aplikasi yang sudah kalian install di HP smartphone Anda, itu segera akses kontak tolak izinnya, artinya jangan diizinkan kayak gitu ya. Termasuk pinjol yang legal pun juga sama, jadi dia akses izin untuk akses kontak, akses galeri itu semuanya dihapus. Nah, sehingga saat Anda menghapus itu, mereka sudah tidak lagi bisa mengambil data Anda. Kemungkinan apa yang mereka simpan itu sudah hilang, ada yang begitu. Tapi kalau memang sudah ada yang masih menyimpan di perusahaan mereka yang bekerja di financial teknologi atau fintech ilegal, maka segera Anda setelah mengaktifkan Truecaller tadi, cek semua media sosial Anda. Jadi misalnya namanya Khairul Razi. Nah, misalnya nama Khairul Razi itu di Facebook, itu kalau Khairul Razi juga pasti mereka akan men-tracking kayak gitu. Kasih aja Facebooknya dirubah nama CR, atau kalau nggak mau rubah sekalian di privat. Termasuk juga Instagram, TikTok,
semua media sosial Anda segera di-privat kalau sedang dalam kondisi galbay, supaya mereka tidak bisa men-tracking lagi. Kenapa ini penting? Karena Anda tahu sendiri bahwa debt collector itu keluar masuk ya. Jadi debt collector A kalau tidak target akan diganti oleh debt collector B. Debt collector B tidak target juga akan diganti oleh debt collector C. Jadi mereka punya ketentuan, punya target, dan punya cara penekanan yang berbeda seperti itu. Ada dengan gaya premanisme, ada yang dengan gaya mengancam dan segala macam, seperti yang sudah terjadi pada korban-korban yang sudah disampaikan di komentar saya. Jadi kedua ini, semua akses media sosial Anda segera Anda privat, atau kalau bisa Anda ganti namanya, jangan sesuai dengan nama Anda. Kalau berani nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ini untuk yang tidak berani. Kemudian yang ketiga, setelah Anda melakukan memprivat semua medsos, maka yang ketiga, jangan malu untuk menyampaikan kondisi Anda kepada teman-teman Anda yang sering Anda hubungi. Jadi tidak harus semuanya. Teman-teman Anda yang sering Anda hubungi itu ditelepon, dikasih tahu bahwa kondisi saya sekarang lagi punya musibah pinjol. Kalau ada orang nelpon, tolong dibiarkan, jangan diladeni. Termasuk juga kalau misalnya seorang suami ke istrinya, seorang istri ke suaminya, ke saudaranya, ke keluarganya, semua itu kasih tahu kalau kondisi Anda sedang dalam bermasalah secara ekonomi dan terjebak oleh pinjol. Dan tidak perlu kalian pinjam uang untuk bayar pinjol. Ingat, jangan sampai meskipun misalnya nanti ada keluarganya mau bantu, Mas begini aja, nanti kamu tak kasih pinjaman biar nutup pinjol, gak usah, karena nanti kamu juga akan berisiko dengan tetanggamu. Mending sudah berurusan dengan pinjol, jangan berurusan dengan orang lain, kayak gitu. Jadi saran saya, sampaikan apa adanya, jangan malu, dan jangan takut istilahnya dibullying ya, atau terpojok. Jangan takut seperti itu, karena daripada Anda nanti terlanjur sudah tidak ngomong, diam, akhirnya pinjol malah datang ke tetangga, nelpon ke temennya, itu malah Anda sendiri yang akan salah langkah atau keliru kayak gitu. Nah, yang keempat ini penting, jangan sampai stres, jangan sampai panik kalau misalnya ada ancaman baik dari WA maupun dari inbox message kalian. Karena semua ancaman yang datang dari debt collector pinjol online yang ilegal ya, atau fintech ilegal, semuanya itu bohong. Saya ulangi, semua ancaman pinjol ilegal itu bohong. Dan kalau mereka benar-benar mengancam, mereka sendiri yang akan rugi. Kenapa? Karena jelas negara saat ini sedang siap untuk memberantas pinjol yang ilegal. Jadi Anda bisa melaporkan langsung Kominfo, Anda juga bisa melaporkan langsung kepada polisi, bahkan kepada OJK, termasuk juga kantor BI yang terdekat. Tentu ini saya khususkan terhadap teman-teman yang berada di kota besar seperti di Jakarta, di Bandung, di kota Malang, di kota Surabaya, dan kota-kota besar yang memang ada petugas lapangan ya. Tapi kalau KTP Anda itu di kampung, di desa, di tempat-tempat yang terpencil, itu nggak mungkin ada debt collector. Yang ada hanya desk collector. Apa sih Kak desk collector? Saya sudah jelaskan di video sebelumnya, bisa Anda cek lagi, tapi saya coba ulangi lagi ya. Intinya yang dimaksud desk collector itu adalah orang yang bertugas melakukan maintain penagihan menggunakan via telepon. Bahkan juga mereka kadang mengaktifkan sistem EI yang ada di perusahaan tersebut. Baik, setelah Anda tidak stres, tidak panik, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, mulai saat ini, catat semua hutang-hutang Anda dalam buku khusus, jangan di HP biar tidak hilang. Catat, misalnya Anda punya aplikasi 2, pinjol A, pinjol B, catat aja bunganya. Juga catat aja pokoknya. Kalau ilegal, kalau legal catat aja juga plus bunga dan dendanya. Kemudian setelah itu upayakan untuk tidak membeli sesuatu karena ingin. Ya,
Jadi kalau kita membeli sesuatu karena ingin, itu yang akan membenjak kehidupan kalian untuk selalu boros dan akan mengeluarkan pengeluaran yang begitu banyak kayak gitu. Makanya saran saya dalam melakukan pembelian itu cukup dua, lihat hukumnya boleh apa tidak. Misalnya saya butuh tas baru, hukumnya gimana? Boleh apa tidak? Boleh. Fungsinya apa? Kalau memang udah ada tas yang udah dipakai, udah gak usah beli dulu. Kenapa? Karena Anda sedang dalam masalah hutang. Supaya tidak memperbesar hutang lagi, maka tadi tekan keinginannya, tapi simpan yang bisa disimpan, dan teruslah untuk untuk menabung dan menyiapkan untuk bayar terhadap kewajiban Anda yang sudah berhutang terhadap bank gitu. Baik. Kemudian setelah selesai ini, segera kalau ada uang lakukan namanya restrukturisasi. Jadi program restrukturisasi itu ada di bank ya. Jadi Anda negosiasi dengan pinjol yang legal khususnya ini. Kalau yang legal, kalau yang ilegal nggak mungkin ada ya. Karena dia sendiri kadang nggak sesuai kayak gitu. Nah, restrukturisasi dan minta penghapusan bunga dan denda. Kalau ilegal bagaimana Kak? Nah, kalau ilegal Anda bayar aja pokoknya. Karena ini ada kasus yang diceritakan oleh salah satu penulis peneliti ya di Bandung. Dia mencari beberapa korban pinjol pertama, kemudian yang kedua dia ambil sampel juga beberapa debt collector, termasuk juga pakar di bidang penanganan pelayanan terhadap perlindungan hukum konsumen ya. Jadi hasilnya di Bandung itu mereka kenapa meningkat masyarakatnya untuk melakukan pinjol, karena waktu itu di tahun 2018 akhir itu sudah banyak sekali istilahnya corona ya, atau virus corona yang kemudian ekonomi memburuk dan mau tidak mau mereka akan melakukan pinjaman online. Nah, setelah mereka melakukan pinjaman online itu tidak sesuai, terutama yang ilegal ya. Jadi misalnya pinjam 1 juta tenor katakanlah 15 hari atau 7 hari. Kadang baru 5 hari udah ditagih, baru 3 hari udah nelpon, baru 2 hari udah ngancam-ngancam. Nah, itulah kerugian ketika Anda terjebak oleh ilegal. Karena itu jangan takut, pakai 3 cara yang udah saya jelaskan. Jadilah nasabah yang pasrah, berani, ataupun smart kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah setelah kalian bisa mengkondisikan diri sudah berani seperti itu ya, maka pinjol-pinjol ilegal yang udah kalian pakai itu laporkan terhadap pihak pemerintah. Kemudian laporkan dan rekam semua aktivitas penagihan. Karena apa? Karena di aturan OJK jelas kalau legal pun direkam, dia tidak boleh nelpon lebih dari 7 hari dalam 7 kali dalam 7 hari. Jadi 1 hari debt collector hanya boleh nelpon 1 kali, dan penagihan tidak boleh nagih ke temannya, tidak boleh nagih ke orang lain, nagih ke orang yang berhutang di jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi kalau ada orang nagih sebelum jam 8 pagi itu keliru, itu laporkan atau tutup pintu aja. Jadi kalau ada orang mau nagih hutang, tutup aja pintunya, dan mereka nggak punya hak untuk masuk ke rumah karena itu hak privat. Jadi Anda bisa melaporkan itu. Seperti itu. Kemudian terakhir, stop pinjol, fokus pada pekerjaan, catat hutang-hutang Anda, dan jangan lupa di sini yang paling penting, perbanyak baca selawat dan istighfar supaya tenang dan bisa keluar dari jeratan hutang atau pinjaman online. Nah, alasannya kenapa? Karena Anda sedang terjajah pelan-pelan oleh sistem perusahaan fintech yang memang mereka itu bekerja mencari situasi di mana orang itu lagi lemah secara ekonomi. Mereka akan dengan mudahnya melakukan pinjaman online dan mereka akan mendapatkan bunga dan administrasi dan denda, bahkan juga sistem penalti yang begitu banyak gitu. Jadi semoga ini bermanfaat, dan sekali lagi mari kita saling support, saling berbagi ide usaha, saling berikan komentar yang positif, dan sebarkan video ini
terutama buat teman-teman yang lagi stres dan sedang panik. Saya doakan semoga mereka bisa segera keluar dari gungungan utang pinjol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.